Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan Inovasi Pendidikan Matematika pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan, di mana pembahasannya akan kita mulai dari pengertian inovasi pendidikan, kemudian tujuan dan manfaat dari inovasi pendidikan, jenis-jenis inovasi pendidikan, prinsip-prinsip inovasi pendidikan, dan faktor yang mendorong terjadinya inovasi pendidikan. Kita mulai dari pengertian inovasi pendidikan. Inovasi dan pendidikan secara bahasa, inovasi berasal dari bahasa Inggris innovation, yang berarti segala hal yang baru atau pembaharuan. Di dalam ajaran Islam, berbicara inovasi adalah menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita terkait dengan pentingnya inovasi. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Inovasi identik dengan perubahan, meskipun tidak semua perubahan disebut dengan inovasi. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inovasi berarti pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan yang baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya atau sudah dikenal sebelumnya, baik itu berupa gagasan, metode, ataupun alat. Nah, itu adalah arti dari kata inovasi. Sedangkan menurut para ahli, diantaranya adalah pendapat yang pertama dari Rogers. Dalam bukunya, beliau menyampaikan bahwa sebuah inovasi itu adalah suatu ide, kemudian hal-hal yang sifatnya praktis atau objek, barang, yang mana dipersepsikan atau dirasakan sebagai hal yang baru oleh seseorang atau unit yang lain dari penerimanya. Nah, ini adalah terkait dengan inovasi berupa ide, hal yang praktis atau barang, objek yang dipersepsikan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Adapun menurut Rusdiana, bahwa inovasi itu adalah bisa berupa ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Masyarakat, baik hasil dari invention maupun discovery. Senada dengan pendapat Rusdiana, Sa'ud dalam bukunya menyampaikan bahwa inovasi adalah suatu ide atau gagasan, hal-hal yang praktis, metode atau cara, atau barang-barang yang dibuat oleh manusia, diamati dan dirasakan sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil dari invensi ataupun discovery, untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah. Nah, itu adalah pengertian inovasi menurut para ahli. Kemudian, para ahli berikutnya adalah menurut Syafaruddin dalam bukunya, bahwa inovasi adalah pembaharuan dalam ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Nah, itu adalah kata kuncinya, mencapai yang lebih baik.
Adapun menurut Rusdi Ananda dalam bukunya, beliau menyampaikan bahwa inovasi itu adalah suatu ide, benda, peristiwa, metode yang dirasakan atau diamati oleh seseorang yang dipandang sebagai hal yang baru ataupun oleh sekelompok orang sebagai hasil dari invensi maupun discovery untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah. Ya, jadi pendapat-pendapat yang masing-masing mempunyai irisan, maka dapat kami simpulkan bahwa inovasi itu adalah ide atau gagasan atau metode, tindakan, produk yang dianggap baru oleh seseorang atau sekelompok orang. Dan kebaruannya ini adalah bersifat relatif. Jadi, mungkin menurut sekelompok orang adalah sebagai inovasi, belum tentu menurut orang yang lain yang sudah lebih dahulu mengetahui informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari inovasi menurut para ahli dan yang dapat kami simpulkan. Sedangkan pengertian dari pendidikannya, menurut pendapat dari Hudoyo dalam bukunya, beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah suatu rangkaian komunikasi, kegiatan komunikasi antar manusia sehingga tumbuh berkembang menjadi pribadi yang utuh melalui belajar. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga mereka memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang mana kesemua itu dibutuhkan baik oleh dirinya, oleh masyarakat, bangsa, maupun negara. Nah, itu adalah pengertian pendidikan menurut undang-undang. Oleh karena itu, dari rangkaian kata inovasi dan pendidikan, maka bisa kita ambil menjadi pengertian inovasi pendidikan. Di antaranya adalah pendapat dari Rusdiana bahwa inovasi pendidikan itu adalah inovasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan, baik dalam arti sempit lembaga pendidikan maupun arti luas dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian menurut pendapat Saud, bahwa pengertian dari inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, dan sengaja untuk diusahakan dalam rangka meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kemudian, dari dua pendapat yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu gagasan ataupun metode yang baru sebagai hasil dari invensi maupun discovery untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, itu adalah pengertian dari inovasi pendidikan. Adapun tujuan dari inovasi pendidikan diantaranya adalah yang pertama untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas. Jadi, efisiensi adalah bagaimana dalam proses pendidikan bisa berjalan secara efisien, secara hemat, secara pendanaan ataupun waktunya, kemudian mudah, relevansinya adalah sesuai ataupun relevan dengan tuntutan kebutuhan yang ada di masyarakat atau di dunia kerja, kemudian kualitasnya atau mutu pendidikannya terus meningkat, dan efektivitas. Jadi nilai pencapaian tujuannya bisa secara optimal. Dalam bahasa lain, bagaimana bisa menjangkau sasaran dari inovasi pendidikan itu adalah peserta didik,
jumlah anak didik yang sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya. Kalau kita ambil dalam prinsip ekonomi adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pembiayaan yang sekecil-kecilnya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan sumber daya pendidikan, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan atau pembiayaan, kemudian sarana prasarana, yang mana semua sumber daya itu adalah ditujukan agar tercapainya tujuan pendidikan secara optimal atau dalam arti yang sebaik-baiknya. Kemudian tujuan inovasi pendidikan berikutnya adalah untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, dan yang terakhir adalah sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Nah, itulah di antara tujuan inovasi pendidikan. Poinnya ada di peningkatan, kemudian pemecahan masalah, dan pengembangan. Nah, itu adalah tujuan dari inovasi pendidikan. Adapun manfaatnya, di antaranya yang pertama, dapat memperbaiki keadaan sebelumnya ke arah perencanaan yang lebih baik. Jadi ketika menemukan permasalahan, maka bisa menjadi alternatif pemecahan permasalahan dalam pendidikan, kemudian juga bisa meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, dan meningkatkan relevansinya dengan tuntutan kebutuhan yang ada di masyarakat ataupun di dunia kerja. Nah, itu adalah tujuan dan manfaat dari inovasi pendidikan. Adapun yang berikutnya adalah jenis-jenis inovasi pendidikan. Secara garis besar, inovasi pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah inovasi pendidikan yang bersifat top-down inovasi, top-down innovation, dan yang kedua adalah bottom-up innovation. Adapun top-down innovation artinya adalah inovasi pendidikan di sini diciptakan oleh pihak atasan atau pimpinan. Kalau kita lihat dalam sistem pendidikan nasional, berarti inovasi ini diciptakannya adalah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun oleh Kementerian Agama, yang mana menaungi lembaga-lembaga pendidikan. Dan adapun kalau dalam skup lembaga pendidikan berarti diciptakan oleh pimpinan lembaga pendidikan itu. Kalau tingkat sekolah berarti atau satuan pendidikan adalah kepala sekolah, ataupun mungkin tingkat lembaga pendidikan yang lebih tingginya adalah yang diciptakan oleh pihak yayasan. Kemudian dalam inovasi top down ini, maka diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, kemudian menganjurkan, dan bahkan dengan cara memaksakan. Dan ini mungkin nanti kita akan bahas secara lebih fokus ketika membahas tentang strategi inovasi pendidikan. Ada yang dengan bujukan atau ajakan ataupun anjuran, ada juga yang sifatnya adalah dengan strategi paksaan. Nah, kemudian ciri berikutnya untuk top down innovation ini adalah bahwa bawahan tidak punya otoritas untuk menolak dalam melaksanakan inovasi tersebut. Dan ini adalah sebagai contoh-contoh yang pernah menjadi inovasi pendidikan di Indonesia dalam keberjalanannya yang diciptakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya ada inovasi CBSA, cara belajar siswa aktif, kemudian ada guru pamong, ada sistem pengajaran modul, sistem pembelajaran jarak jauh yang mungkin saat ini dalam situasi pandemi sangat sering kita dengar dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Juga ada e-learning atau pembelajaran elektronik dan lain-lain. Nah, semua itu adalah sebagai contoh-contoh inovasi yang berangkatnya dari atas ke bawah, top down. Nah, kelemahan dari top down ini karena inovasinya adalah
diciptakan atau dibuat oleh atasan, tidak melibatkan guru atau pelaksana inovasi itu, maka terkadang bisa banyak hambatan. Salah satunya adalah mungkin kurang mendapatkan dukungan karena merasa antara inovasi yang diciptakan tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi di satuan pendidikan masing-masing, sehingga keberjalanan inovasi itu bisa terhambat. Adapun jenis yang kedua dari inovasi pendidikan adalah bottom up innovation. Jadi inovasi yang diciptakan dari bawah dan kemudian bisa menjadi suatu hal yang lebih luas cakupannya. Berdasarkan dari jenisnya, bottom up innovation ini diciptakan berdasarkan ide, gagasan, pikiran, kreativitas, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat. Jadi dari bawah. Ya, yang kemudian nanti menjadi sesuatu yang dianggap keberhasilannya bagus, bisa menjadi sesuatu yang menjadi ketetapan atau kebijakan yang ada di pemerintah. Nah, dalam bottom up innovation ini maka dituntut kreativitas dari pendidik ataupun tenaga kependidikan di setiap institusi pendidikan, yang mana semuanya berorientasi ketika menciptakan inovasi di satuan pendidikannya atau di institusi pendidikannya adalah dalam rangka peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Nah, itu adalah dua jenis inovasi pendidikan yang berangkat dari katakan muncul ide barunya itu, yaitu ada yang dari atas ke bawah, top down, dan ada bottom up innovation. Kemudian berikutnya adalah tentang prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Setidaknya ada 4 prinsip yang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Di antaranya adalah inovasi pendidikan itu harus berangkatnya dari hasil analisis. Jadi prinsipnya adalah analisis berbagai kesempatan atau kemungkinan. Artinya, inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis. Jadi nanti harus ada kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam pendidikan, kemudian hasil daripada identifikasi masalah itu menjadi rumusan masalah, yang kemudian bisa mencari alternatif penyelesaian masalah itu, disitulah sebagai inovasi pendidikan, hasil dari kemampuan analisis. Kemudian yang kedua adalah bersifat konseptual dan perseptual. Artinya, dalam hal inovasi pendidikan harus bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya, jadi mempunyai konsep, yang mana konsep ini adalah berasal dari hasil pemikiran. Ya. Jadi proses berpikir kemudian tersusun atau disusun menjadi urutan yang menjadi konsep, dan tentunya yang dihasilkan dari persepsi, yang dimana semua itu adalah menjadi stimulus, ya, bagaimana mempunyai keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kalau tidak ada keinginan untuk berinovasi, maka tidak mungkin ada terjadi inovasi dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Artinya, berbicara inovasi pendidikan itu maka tentunya bertahap. Ya. Jadi mulai dari tahapan yang kecil, di mana keinginan untuk memperbaiki suatu kondisi atau kebutuhan yang saat itu terjadi. Nah, ini adalah prinsip yang ketiga. Jadi dimulai dengan yang kecil. Dan yang terakhir, prinsip yang keempat adalah kepemimpinan dan kepeloporan. Bahwa berbicara inovasi itu harus dimulai
dengan bagaimana pencipta yang menciptakan inovasi itu dalam menjadikan dirinya sebagai teladan atau mempunyai jiwa kepemimpinan dan kepeloporan. Ya, jadi dia mempunyai ide, maka dia pun harus sesuai dengan apa yang menjadi idenya. Jadi ketika inovasi pendidikannya dia katakanlah hasilkan baik dari invensi ataupun discovery. Ya, invensi adalah sesuatu yang betul-betul baru, ya, dan sedangkan discovery adalah penemuan hal yang baru itu di mana sudah ada sebelumnya tapi kemudian diperbaharui. Nah, itu adalah invensi dan discovery. Jadi membutuhkan prinsip kepemimpinan dan kepeloporan. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor pendorong dari inovasi pendidikan. Paling tidak secara garis besar ada 4 faktor utama. Yang pertama adalah visi terhadap pendidikan. Yang kedua, pertambahan penduduk. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Adapun visi terhadap pendidikan yang dimaksud adalah berangkat dari pendidikan merupakan hal yang sifatnya adalah kebutuhan manusia, di mana setiap manusia itu dengan pendidikan maka akan bisa untuk mengalami perubahan dalam tingkah lakunya menuju kehidupan yang dewasa. Ya, jadi kehidupan yang dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam berbuat. Dan proses pendidikan yang dilakukan, maka hendaklah memperhatikan potensi dasar yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Ada 4 potensi dasar yang harus menjadi visi dalam pendidikan. Yang pertama adalah potensi dasar manusia untuk mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itulah yang dimaksud dengan moral identity. Jadi identitas moral. Bagaimana dia bisa memilih dan memilah hal-hal yang baik di antara hal-hal yang buruk. Kemudian potensi dasar manusia berikutnya adalah manusia mempunyai kemampuan dan kebebasan dalam mengembangkan diri. Inilah yang disebut dengan individual identity. Jadi identitas individu. Bagaimana setiap individu mempunyai kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya. Tadi sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana dengan tujuan bagaimana setiap peserta didik mampu dengan aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah visi terhadap pendidikan, di mana potensi dasar manusia itu membutuhkan social identity, identitas sosial. Bagaimana mampu berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Maka inovasi pendidikan hendaklah memperhatikan aspek yang ketiga ini, potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kemampuan untuk melakukan hubungan atau katakan yang bersifat komunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Dan potensi dasar yang harus dididik dari manusia dengan melalui proses pendidikan adalah mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Disinilah yang disebut dengan individual difference. Jadi bagaimana memahami bahwa setiap diri itu tentunya mempunyai perbedaan. Tidak bisa disamakan. Ada mungkin yang berbakat dalam satu bidang, tapi belum tentu berbakat dalam bidang yang lain. Itu adalah potensi dasar manusia yang harus digali atau mungkin dihargai. Jadi setiap
diri tentunya mempunyai perbedaan dalam potensi dirinya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan faktor pendorong, yaitu pertambahan penduduk. Kita tahu bahwa dengan pertambahan penduduk yang pesat, yang cepat, maka akan mengakibatkan beberapa masalah dalam pendidikan. Yang mungkin diantaranya yang berkaitan langsung dengan pertambahan penduduk yang cepat di sini adalah ada 4 masalah pendidikan. Ada yang pertama adalah kekurangan kesempatan belajar. Dengan jumlah peserta didik yang banyak, karena pertumbuhan penduduknya yang cepat, maka akan bisa menyebabkan kekurangan fasilitas. Yang mana fasilitas belajar itu kemudian menjadi tidak bisa menjangkau dengan banyaknya peserta didik yang ada. Misalnya ketersediaan fasilitas, kalau kita ambil contoh misalkan komputer, atau mungkin fasilitas-fasilitas yang lain, dengan banyaknya peserta didik, maka itu bisa menjadi masalah. Kemudian, yang kedua adalah masalah yang ditimbulkan dari pertambahan penduduk juga bisa menyebabkan kualitas pendidikan menjadi menurun. Ya, dengan kekurangan dana, kekurangan tenaga pendidik, kemudian kurangnya fasilitas, maka itu akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Maka ini yang mendorong untuk melakukan inovasi pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah berpengaruh juga terhadap masalah relevansi pendidikan. Di mana ketika pertambahan penduduk yang cepat, maka akan bisa menyebabkan pertambahan pada usia kerja. Ya, usia kerja di sini yang kemudian pendidikan harus bisa relevan dengan tuntutan dunia kerja. Maka muncul ada inovasi SMK dengan program keahlian tertentu yang di situ adalah menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Itulah relevansi pendidikan. Dan juga pertambahan penduduk bisa menyebabkan permasalahan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pendidikannya. Kemudian, faktor pendorong inovasi pendidikan yang berikutnya, yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Di mana perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat itu pun mempengaruhi atau bisa mendorong terjadinya inovasi dalam pendidikan. Dengan memasukkan penemuan dan teori-teori baru yang dilakukan hasil daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menjadi bagian dalam kurikulum, maka bisa menyebabkan kurikulum melakukan atau diperlukan adanya inovasi. Yang mana kurikulum harus syarat dengan masalah-masalah baru. Maka kita barangkali masih ingat bagaimana proses perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurikulum yang ada di kita. Kemudian yang keempat adalah faktor pendorong berikutnya, yaitu adanya tuntutan proses pendidikan yang relevan. Yang dimaksud adalah relevansi pendidikan dengan tuntutan kebutuhan yang ada di masyarakat. Sifatnya adalah nanti output pendidikan kita harus sesuai atau harus bisa memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat ataupun di dunia kerja. Jadi inilah yang menjadikan pendorong, faktor pendorong dari pentingnya atau terjadinya inovasi pendidikan. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang kita pahami di sini akan menjadikan kita termotivasi bagaimana mempunyai inovasi-inovasi, ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, atau bahkan produk yang kemudian nanti bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan ataupun dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya nanti dalam ruang lingkup kinerja sebagai seorang pendidik di satuan pendidikan yang menjadi ruang lingkup tempat kerjanya. Selamat berinovasi dalam pendidikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan
pencerahan bagaimana untuk selalu berpikir kemajuan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Barangkali ada hal-hal yang perlu diperjelas, silakan nanti bisa disampaikan dalam sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.